Thinking of you, thinking of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Humaira Agustin. NPM saya 21222111007 dari Prodi Pendidikan Ekonomi SDKIP PGRI Bangkalan. Di sini saya akan memaparkan resume dari mata kuliah Strategi Pembelajaran dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Pertemuan pertama dari kelompok 1 dengan anggota Jagat Wahyu Pratama, Fadila Yurofiani, Hananta, dan Sulaiman dengan pembahasan strategi pembelajaran berbasis proyek. Strategi pembelajaran berbasis proyek yaitu sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan melalui kegiatan problem solving dan investigasi. Di sini berawal dari adanya sebuah masalah yang harus dipecahkan, kemudian peserta didik membuat perencanaan tentang apa yang dibutuhkan dan jadwal atau waktu yang dibutuhkan. Setelah itu, guru mengawasi dan memberikan penilaian lalu memberikan sebuah evaluasi. Selanjutnya, pertemuan kedua dengan kelompok 3 dengan anggota Fahrul Rozi, Luluul Manunah, Fadilatur Rizkiyah, dan Imam Rizki dengan pembahasan model pembelajaran konseptual atau CTL. Model pembelajaran CTL yaitu model pembelajaran yang berhubungan dengan kehidupan atau kenyataan dan nyata. Di sini ada model-model pembelajaran CTL. Yang pertama, pembelajaran langsung. Di sini guru memaparkan materinya secara langsung dan peserta didik diberi latihan. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah. Di sini peserta didik dihadapkan dengan suatu masalah, kemudian mencari suatu penyelesaian. Yang ketiga, pembelajaran kooperatif. Di sini peserta didik akan membentuk suatu kelompok yang heterogen, di mana suatu kemampuannya itu berbeda-beda antara kelompok satu sama lain. Pertemuan ketiga dari kelompok 5 dengan anggota Latifah, Miftahul Amaliyah, Nurdiana, dan Alwin Faruk yang membahas tentang model pembelajaran tipe TGT. Tipe TGT yaitu salah satu model pembelajaran kooperatif yang dimana siswa dibagi kelompok yang heterogen. Di sini adapun langkah-langkah. Yang pertama, menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menyajikan informasi. Yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam suatu kelompok. Yang keempat, belajar dengan tim atau berkelompok. Yang kelima, turnamen. Yang keenam, memberikan penghargaan kepada kelompok yang unggul. Pertemuan keempat dari kelompok 4 yang beranggota Saidah Prilia, Lukman, dan Hikmatus Sakinah yang membahas tentang model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif itu sendiri yaitu salah satu model pembelajaran secara kelompok sesuai prosedur. Cara penerapannya, di sini siswa atau peserta didik mencari pengetahuan atau pengalaman sendiri. Terdapat 4 tahapan dalam model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, tahap perencanaan. Di sini membahas tentang agenda pembelajaran. Yang kedua, tahap tindakan. Di sini membahas tentang tindakan guru
sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Yang ketiga, observasi atau evaluasi. Di sini guru melakukan evaluasi untuk mengetahui hasil pembelajaran. Yang keempat, refleksi, yaitu cara yang diberikan untuk mengetahui solusi yang efektif untuk peserta didik. Pertemuan kelima dari kelompok 2 dengan anggota Sahrul Alam, Dina Fitria, Yulia, dan Indah Fatika yang membahas tentang model pembelajaran berbasis pemecahan masalah atau problem solving. Model pembelajaran problem solving itu sendiri yaitu suatu cara kita berpikir secara ilmiah dalam menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah. Di sini pertama guru memberikan penjelasan tujuan dari pembelajaran. Selanjutnya, guru memberikan suatu permasalahan dan menjelaskan prosedur pemecahan masalah tersebut. Yang kemudian peserta didik mencari literatur untuk memecahkan permasalahan tersebut. Setelah mengetahui, kemudian peserta didik memberikan solusi dari permasalahan sebelumnya. Pada pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 6 dari kelompok 6 dengan anggota Qurratul A'yun, Humaira Agustin, Ihsan Nakib, Samiyah, dan Raihan Jauhari yang membahas tentang model pembelajaran tipe TAI. Model pembelajaran tipe TAI yaitu suatu model pembelajaran berbentuk kelompok yang dimana suatu kelompok tersebut bersifat heterogen, yaitu kemampuan peserta didiknya itu berbeda-beda. Penilaian pada tipe ini dilakukan penilaian individu dan juga penilaian kelompok. Di sini atau pada pembelajaran tipe TA ini bisa dibilang pembelajaran kelompok tapi berasa individu atau sebaliknya. Model pembelajaran ini sudah diterapkan pada tingkatan sekolah dasar. Namun pada umumnya pada kelas 4 sampai kelas 6. Biasanya permasalahan hanya dibahas di dalam kelas. Sedangkan untuk tingkatan SMP dan SMA, permasalahan bisa diselesaikan di luar kelas. Mungkin hanya itu saja pemaparan hasil lesum dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.